Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 14 Maret 2023, Pekan Prapaskah ketiga. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Daniel bab 3 ayat 25, ayat 34 sampai 43, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Daniel, nabi, dalam penglihatannya menegaskan bahwa ada seorang anak Israel yang bernama Azaria. Dia berada dalam sebuah nyala api, tetapi di dalamnya Azaria berdoa kepada Allah. Dan doanya itu bagi saya bercerita tentang bangsa Israel, bangsanya sendiri, baik masyarakat, umat pada umumnya, maupun orang-orang yang diberi kepercayaan oleh Allah. Semuanya hidup dalam ketidakberesan. Semua tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena itu Azaria berseru supaya Allah mereka memberikan belas kasihan, kerahiman, pengampunan atas dosa dan kesalahan orang-orang Israel, baik umat biasa maupun orang-orang yang diberi kepercayaan untuk mengayomi, mendampingi bangsa Israel. Saudari dan saudara yang terkasih, poin penting dalam penglihatan Daniel ini, di mana Azaria memohon pengampunan dari Tuhan. Pertama-tama, karena Tuhan, karena Allah adalah Allah yang berbelas kasih. Dan yang kedua, Azaria memohonkan belas kasihan Allah dengan menegaskan kebaikan orang-orang suci Allah sendiri. Karena dalam tanda petik jasa baik Abraham maupun Ishak juga Israel. Saudari dan saudara yang terkasih, artinya Azaria memohon belas kasihan Allah. Pertama, karena Allah maha belas kasih. Dan yang kedua, Allah diminta memberikan belas kasihan kepada orang Israel atas, sekali lagi, jasa baik Abraham maupun Ishak ataupun Israel. Kebaikan, kehidupan yang suci, iman yang kokoh dan kuat dari nenek moyang bangsa Israel, entah Abraham, Ishak maupun Israel, menjadi semacam jaminan bangsa Israel mendapat belas kasihan Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, kita berada pada masa Prapaskah, masa pertobatan. Allah yang kita imani adalah Allah yang penuh belas kasih. Allah yang tidak mengingat dosa dan salah kita. Allah yang tidak setuju dengan perbuatan dosa-dosa kita, tetapi yang menghendaki supaya kita bertobat. Kita minta dalam masa Prapaskah ini belas kasihan Allah itu. Namun lebih dari itu, tidak hanya sekedar kita meminta belas kasihan Allah, tapi kita juga diminta untuk sungguh-sungguh
bertobat. Saudari dan saudara yang terkasih, apa yang baik yang kita lakukan hari ini sebagai orang-orang yang mewarisi hidup dan perbuatan baik kita untuk anak cucu kita? Marilah kita tetap berbuat baik, karena apa yang baik yang telah kita lakukan berguna juga untuk anak cucu kita di kemudian hari. Ingat, perbuatan baik Abraham, iman Abraham, juga iman dan perbuatan baik Ishak, serta Israel, itu menjadi semacam jaminan untuk bangsa Israel mendapat belas kasihan Allah. Jadi berbuat baik itu tidak rugi. Mari kita teruskan berbuat baik, karena itu sangat berguna, tidak saja untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang di kemudian hari, baik itu anak-anak kita maupun sesama kita, entah dalam kehidupan menggereja, dalam kehidupan berkelompok, dalam komunitas kategorial, dalam lingkungan, dan dalam wilayah ataupun paroki. Sementara dalam bacaan yang kedua, bacaan Injil, juga berbicara tentang Allah yang maha baik, yang selalu mengampuni. Berawal dari pertanyaan Petrus, berapa kali harus mengampuni dosa dan salah orang yang bersalah? Apakah 7 kali? Dan Yesus berkata, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Sama artinya, pengampunan. Pengampunan harus kita miliki, sikap mengampuni harus kita miliki dalam keseharian kita, dalam hidup kita. Karena Allah sendiri telah memiliki sikap itu dan telah mengampuni kita. Kita yang sudah menerima pengampunan dari Allah berkewajiban untuk memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Berapa kali? Setiap kali orang bersalah kepada kita, kita harus tetap mengampuni. Karena sama seperti Allah, setiap kali kita berdosa, kita diampuni oleh Allah. Namun satu poin penting yang harus disampaikan soal pengampunan dari Allah. Kalau kita mengalami pengampunan dari Allah, tidak hanya sekedar kita menuntut atau kita melihat kesempatan, menggunakan kesempatan, peluang, karena Allah itu maha pengampun, lalu kita tetap saja berdosa, karena kita tahu Allah memang selalu mengampuni kita. Bukan itu. Bicara tentang Allah yang maha pengampun, di satu sisi, kita tahu kita harus memohon pengampunan dari Allah karena kita manusia berdosa, tapi di sisi lain kita dituntut untuk bertobat, memperbaharui kehidupan kita. Hal yang sama juga dalam keseharian kita. Kalau kita bersalah, saudara-saudara kita, orang lain harus mengampuni kita, mencontohi sikap Allah. Tapi kita sendiri yang bersalah harus memperbaharui kehidupan kita. Jangan sampai kita terus bertumbuh dalam kesalahan dan dosa karena kita meminta orang lain harus mengampuni kita. Sama juga, kita harus mengampuni sama kita yang berbuat dosa dan salah kepada kita. Kita harus mengampuni, betul, seperti Allah telah mengampuni kita. Tetapi di sisi lain, orang yang bersalah kepada kita juga diharapkan, dituntut untuk memperbaharui kehidupannya. Ini perlu dipahami supaya jangan sampai di satu sisi kita menuntut orang lain mengampuni kita, sementara kita sendiri terus bertumbuh dalam kesalahan dan dosa. Itu tidak fair. Saudari dan saudara terkasih, semoga Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengampuni sesama kita seperti Dia telah mengampuni kita. Tuhan memberkati.